البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Kita di nomor berapa ini? 912 dari Riyadhus Shalihin. Al-hadits tsani asyar ba'da tis'imi'ah, 912. Wa an Anas radhiyallahu an, Abu Hamzah al-Ansari al-Khazraji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama alaikum ahlul kitab." Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, faqulu wa alaikum, maka ucapkanlah wa alaikum. Muttafaqun alaih. Ada catatan dari Syekhuna Abu Amr apa? Iya, cuma nomornya ya. Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian. Di sini Rasulullah SAW memulai perintahnya itu dengan idza syartiyah, berarti dia adalah isim. Baik. Kalau idza fujaiyah maka dia adalah harf. Idza fujaiyah disusuli dengan isim. Kalau idza syartiyah disusuli dengan fi'il. Idza sallama alaikum, yaitu ibtada'akum bisalam, memulai kalian dengan ucapan salam. Tapi siapa ahlul kitab? Ahlul kitab ma'ruf ketika dimutlakkan adalah Yahudi dan Nasara, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir. Baik. Faqulu, maka ucapkanlah wa alaikum, juga kepada kalian. Muttafaqun alaih. Baik. Sebagian ulama menyebutkan asal peristiwanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, muttafaqun alaih. Tatkala ada orang Yahudi melewati Nabi mengatakan, "Assalamu alayka ya Abul Qasim." Dengan apa? Layan bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Intinya adalah ke situ, yaitu dengan membolak-balikkan lidah mereka dan demi mencela agama. Bukan assalamu tapi assamu. Didengar sekilas macam sama, terutama kalau dari jauh kan. Padahal ternyata apa? Assam yaitu al-maut, kematian. Semoga kematian menimpamu wahai Abul Qasim. Maka Nabi mengatakan wa alaik. Aisyah langsung, fafatin tubih, saya memahami ucapan orang itu. Faqultu wa alaikas samu wal la'nah, kata Aisyah. Iya, marah. Nabi didoakan buruk-buruk macam itu. Baik. Maka Nabi mengatakan, mahlan ya Aisyah, sabar dulu, tahanlah wahai Aisyah. Kemudian menyebutkan apa itu? Mata tak hadubi fahasyan wa ta'anan, bila engkau mengetahui saya ini berlidah kasar dan suka mencaci. Maka kemudian Aisyah mengatakan, alam tasma' maqalah, apakah engkau tidak mendengar, apakah Anda tidak mendengar ucapan dia? Maka Rasulullah SAW mengatakan, alam tasma'i ma qultu, apakah engkau tidak mendengar, yaitu jawabanku kepada dia. Fa innahu yustajabu li wa la yustajabu lah, sesungguhnya doa dikabulkan untukku dan tidak dikabulkan untuk dia. Baik. Dia mendoakan untuk Nabi apa? Semoga kematian menimpamu, kematian, kecelakaan. Tidak dikabulkan. Tapi doa Nabi dikabulkan, wa alaik, yaitu kepadamu. Maka dialah yang akan terkena kutukan itu, dan itu sudah cukup. Tapi kenapa Nabi tidak? Ya namanya balasan tahiyat sesuai. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, yaitu membalasnya dengan yang setimpal. Ya sudah, kita tidak memulai, kita jawab aja wa alaikumussalam, misalkan seperti kata Aisyah, atau dikasih bonus wa la'nah seperti ucapan Aisyah. Maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini adalah mimbabi ta'lifil qulub, untuk melunakkan hati. Mungkin melunakkan hati orang yang salam tadi atau orang yang di sekeliling, agar dia tahu, oh ternyata walaupun didoakan buruk-buruk, ternyata Nabi tidak membalas dengan kalam yang buruk, tapi dengan kalam yang isinya sama, tetapi tidak menggunakan lafaz yang buruk. Baik. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim tentang jawaban Nabi ini adalah mimbabir rifaq, yaitu bersikap lembut. Karena apa? Sedang mendakwahi orang-orang Yahudi. Dan ini berlaku sampai hari kiamat tentunya.
Kita tidak melarang mereka salam karena Nabi tidak melarang, tetapi kita menjawab sesuai dengan yang Nabi sebutkan, yaitu wa'alaikum. Thayyib. Qal faqulu wa'alaikum, maka ucapkanlah wa'alaikum. Kata Al-Munawi dalam Faidul Qadir, ini wujuban, yaitu Nabi mewajibkan kita menjawab dengan yang seperti itu. Kita tidak melarang mereka, tetapi apa? Kita jawab wa'alaikum. Tak apa, mereka mendoakan salam, kita suka aja. Pahala untuk kita, yustajabu lana. Rasulullah mengatakan doa mereka dikabulkan untuk kita. Kita tak perlu susah payah mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai saudara-saudara sebangsa setanah air. Tak perlu gitu-gitu susah payah. Karena Nabi sudah mengatakan apa dalam hadis sebelumnya, la tabda'u al-yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian memulai Yahudi dan Nasara dengan salam. Dan kali ini Nabi juga menyuruh untuk bukan menjawab salam dengan kalimat yang mengandungi keselamatan dan rahmat, apalagi keberkahan. Cukup wa'alaikum. Wawunya ini lil musyarakah, terjadi perselisihan di kalangan para muhaddisun dari riwayat-riwayat yang ada. Wawunya ini musbatah ataukah mahdzufah. Thayyib. Kalau Imam Nawawi mengatakan kebanyakan riwayat itu isbatul wawu. Adapun Qurtubi dalam Al-Mufhim mengatakan riwayat-riwayat itu kebanyakannya malah yaitu menghapus wawu, yaitu cukup alaikum. Jelas apa? Kalau dalam masalah hadis Imam Nawawi lebih kuat daripada Ahmad Al-Qurtubi. Yang rajih memang apa? Bahkan ini hadis muttafaqun alaih, ada wawunya wa alaikum, ini lil musyarakah. Tanpa kita mendoakan dengan lafaz ada salam, ada rahmat, tapi cukup alaikum. Mereka laisu ahlan bisalam. Mereka tidak layak mendapatkan doa keselamatan. Ma'ruf, hadis muttafaqun alaih dari dari siapa itu? Ibnu Abbas dari Abu Sufyan. Suratnya Nabi apa? Aslim taslam. Masuklah Islam niscaya kalian selamat. Tatkala mereka tidak mau masuk Islam, tak layak untuk didoakan keselamatan. Thayyib. Berarti cukup wa'alaikum. Maka dari sini kata para ulama, di sini menggabungkan beberapa kemaslahatan. Kemaslahatan pertama adalah menghukum mereka karena mereka tak mau masuk Islam, tak perlu didoakan keselamatan. Namun kemaslahatan yang lain, yaitu sebagai bentuk kelembutan, bentuk takliful qulub, melunakkan hati, kita tidak mendoakan kecelakaan. Dan juga sebagai mimbabil muqabalah, menjawab tahiyat. Nah, bukan kita mendoakan buruk dan bukan pula kita tidak menjawab, tapi jawab dengan yang Nabi sebutkan di sini wa'alaikum. Cukup sampai di situ. Nah, itu adalah tata cara menjawab salamnya mereka. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-hadisus salisa asyar ba'da tis'imi'ah 913 wa an Usamah radhiyallahu an. Usamah ibnu Zaid, beliau adalah Abu Zaid. Baik. Suami siapa ya? Suami Fatimah bintu Qais ya. Tayyib. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlatun minal muslimina wal musyrikin. Ya, Usamah bintu Zaid radhiyallahu anhuma, suami dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, sebagaimana dalam riwayat Muslim itu. Pernah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu majelis yang di situ ada campuran antara muslimin dan musyrikin. Abadatil ausan, para penyembah berhala. Wal yahud, juga ada Yahudi. Fasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Muttafaqun alaih. Hadisnya sebenarnya panjang terkait dengan awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Beliau datang ke situ, ada Abdullah bin Ubay, ada sejumlah sahabat dan lain-lain. Nah, Nabi datang ke situ untuk mendakwahi mereka. Tahu-tahu ya namanya kendaraan baru mendekat, maka adalah itu debu-debu yang mengepul sedikit. Langsung Abdullah bin Ubay menutup hidungnya, atau orang-orang musyrikin yang lain juga ikut-ikutan menutup hidung, menyuruh untuk Nabi cari tempat lain atau apa itu. Sementara sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, datangilah tempat kami ini dan bicaralah dengan kami suka dengan ini dan seterusnya. Bahkan mengatakan sebagian sahabat bahwasanya debu dari kendaraan Anda lebih wangi daripada orang-orang itu. Langsung gaduh.
Langsung mereka saling memukul dan sebagainya. Kemudian Nabi menenteramkan mereka. Setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan. Ini setelah beliau salam tadi itu. Salam dan mendakwahi mereka. Kemudian Nabi datang ke Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Sa'ad bin Ubadah pemimpin Khazraj ya kalau tidak salah ya, dari Bani Sa'idah itu, mengatakan wahai siapa kunyahnya Sa'ad bin Ubadah? Ana lupa, Allahul musta'an, Abdul Munzir kan, mengatakan, apakah engkau tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Abul Khubab, yaitu Abdullah bin Ubay si munafik itu, dia mengucapkan gini dan seterusnya. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, wahai Rasulullah, biarkan saja dia, karena sesungguhnya penduduk negeri ini mereka semula bersepakat untuk mengangkat dia sebagai pemimpin, karena mereka kehilangan pemimpin tatkala perang Tu'ad. Kedua belah pihak sama-sama banyak yang mati dari pemimpinnya. Maka mereka bersepakat mengangkat Abdullah bin Ubay. Tahu-tahu Allah mendatangkan Anda kemari dengan kebaikan, maka orang ini syariqah, yaitu apa? Dengki. Dan seterusnya. Nah, sisi pendalilannya di sini Imam Nawawi memenggal hadis, tapi tak masalah. Tidak merusak makna. Hanya bagian yang beliau inginkan yang ditampilkan di sini, yaitu salam kepada suatu majelis yang di situ bercampur antara muslimin dan musyrikin. Nah, kemudian Nabi mengucapkan salam. Dijelaskan oleh para ulama semuanya, hampir semuanya, salamnya salam biasa, assalamualaikum dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau ada perkumpulan muslimin dan musyrikin dalam satu majelis, maka ini mimbabit taglib, yaitu musliminlah yang dominan. Nah, kita ucapkan mereka, salam untuk mereka, tidak berniat menyalami orang-orang kafirnya itu dengan kalimat yang mengandung keselamatan dan rahmat. Niatnya adalah untuk kaum muslimin. Adapun sebagian fuqaha mengatakan salamnya adalah assalamu ala manittaba'al huda. Tapi pendapat pertama lebih kuat. Assalamu ala manittaba'al huda ini khusus untuk kalau kita memang menyalami orang kafir, tidak mengatakan alaikum, tapi ala manittaba'al huda, digantungkan pada sifat mengikuti hidayah. Intinya hadis ini menyebutkan bahwasanya boleh kita mengucapkan salam dengan salam islami apabila di majelis itu ada gabungan antara muslimin dan orang-orang yang non muslim. Demi memenangkan kaum muslimin yang diutamakan. Ilahuna wallahu alam. Semua kalam para pensyarah kembalinya kepada pembahasan itu tadi. Ilahuna wallahu alam.